Ingat, hidup kita tergantung rasa kita, sedangkan rasa itu tergantung pola pikir kita. Pola pikir kita sangat mempengaruhi rasa, tapi getaran dari rasa powernya itu luar biasa. Orang yang marah yang dibarengi dengan emosi, kata-katanya itu sabdo dadi. Sebenarnya emosi ini ya ada dua juga. Hidupmu saat ini sebenarnya tergantung oleh rasamu sendiri. Jadi ayo kita perhatikan rasa kita Bapak Ibu, karena alam semesta ini mempunyai hukum energi atau sunatullah atau kausalita bahasa kerennya. Jadi Tuhan sudah menciptakan hukum di alam ini, hukum tabur tuai, hukum energi. Dan energi ini sebenarnya adalah netral seperti air. Umpama energi ini seperti air, mau menjadi warna apa air ini tergantung rasa Bapak Ibu. Umpama saya contohkan, umpama Bapak Ibu mau memberikan air ini berwarna merah. Nah, merah di sini pun ada dua, ada merah positif, ada merah negatif. Merah yang positif, umpama Bapak Ibu rasanya itu bertekad, bersemangat, dengan niat yang kokoh, maka ini akan menjadi energi yang warna merah, tapi yang positif, sehingga dalam diri kita itu tidak akan yang namanya putus asa. Kita akan terus berusaha dan kita berserah kepada Tuhan kita. Jadi ikhtiar yang dibarengi dengan keberserahan. Tapi kalau merah yang negatif itu seperti contoh kecewa, marah, ria, sombong dan sebagainya. Ini warna merah. Jadi energi ini netral. Energi ini tak berwarna. Tapi warna energi alam ini terpengaruhi oleh rasa Bapak Ibu sendiri, dan rasa itu yo terpengaruhi oleh cara berpikir kita ini. Jadi di saat kita melihat sesuatu, kita akan memikirkan. Lah, kalau kita salah berpikir, maka itu akan menjadi rasa yang buruk. Kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, itu akan menjadi rasa yang bagus. Jadi intinya semua ada di pikiran Bapak Ibu. Karena dari penglihatan, dari pendengaran akan turun ke pikiran akan mengelola, akan mungkin membandingkan, akan menilai, akan bereaksi, muncul rasa. Jadi dari sini turun ke sini, dari sini turun ke perasaan, dari perasaan yang melekat terus menerus menjadi rasa. Jadi yang diperbaiki apanya Bapak Ibu? Ini yang diperbaiki adalah cara kita berpikir. Lah, untuk memperbaiki cara kita berpikir itu bagaimana? Caranya bisa Bapak Ibu berafirmasi, bisa Bapak Ibu wiridikir penuh penghayatan, bisa Bapak Ibu mendengarkan afirmasi-afirmasi pakai handset itu, afirmasi mungkin malam hari, afirmasi sebelum tidur, afirmasi cinta, afirmasi syukur, atau afirmasi yang indah-indah, atau lagu yang indah-indah kata-katanya. Itu dari getaran suara nih, dari pendengaran. Contoh kita bersuara, kita berafirmasi, telinga kita mendengar sendiri, maka sistem otak kita pun getaran-getarannya akan menyelaraskan dirinya dengan suara itu, sehingga nanti ibarat getaran-getarannya ini akan beradaptasi, akan menyesuaikan dengan getaran suara atau getaran pendengaran. Maka dari itu di saat kita sholat, biarpun kita sendiri, kita kan dianjurkan untuk membaca lirih tapi kita dengar sendiri. Nah, fungsinya itu untuk merubah getaran energi dalam diri kita, getaran yang ada di otak kita ini, yang ada di rasa kita ini, yang ada di tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini
banyak sekali sel getaran-getaran dalam diri, getaran-getaran energi lah. Ini akan sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh ya suara-suara yang kita ulang-ulang. Jadi apa? Ayo jaga ucapan kita, jaga pikiran kita, jaga rasa kita. Karena hidup kita tergantung dari rasa kita, pikiran kita, ucapan kita. Bahkan ada hadisnya, apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan isi batin kita. Ayo kita ganti kata-kata yang tadinya mungkin mengeluh, kata-kata yang tadinya menyalahkan, kita ganti dengan kata-kata yang indah-indah. Aku tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Hidupku penuh cinta, hidupku penuh kasih. Terima kasih wahai diriku, terima kasih wahai hidupku, terima kasih ya Tuhanku. Ganti dengan kata-kata seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah, dan sebagainya. Maka asal itu sering dikumandangkan lewat mungkin lesan kita atau dalam rasa kita penuh penghayatan, nanti akan ada perubahan. Perubahan dalam berbicara, perubahan dalam berpikir, perubahan dalam rasa. Karena ingat, hidup kita tergantung rasa kita, sedangkan rasa itu tergantung pola pikir kita. Pola pikir kita sangat mempengaruhi rasa. Tapi getaran dari rasa, powernya itu luar biasa. Orang yang marah, yang dibarengi dengan emosi, kata-katanya itu sabdo dadi. Sebenarnya emosi ini ya ada dua juga, ada emosi negatif, ada emosi positif. Seperti orang yang sedang berbahagia, orang yang sedang senang dan sebagainya, itu ya emosi Bapak Ibu, tapi emosi yang positif. Tapi kalau emosi yang negatif, kalau kita sedang mungkin dihina, dicaci maki dan sebagainya, itu jadi ya semua ada dua-dua, tergantung emosi kita itu mau kita letakkan di yang negatif atau yang positif. Dan dari getaran kata, dari getaran rasa yang dibarengi dengan emosi, Bapak Ibu sendiri yang akan menuai. Jadi perbaiki ayo. Makanya ada emotional question, apa ya bahasa kerennya ya? Kayaknya itulah emotional question, apa-apa itu bahasa Inggrisnya lah. Nah, jadi orang yang marah sama orang yang bahagia, dua-duanya itu mengandung emosi, getaran emosi. Nah, mungkin selama ini kita berafirmasi, kita berwiridan dan sebagainya, emosinya ini nggak disertakan sih. Emosinya nggak disertakan. Ayo sertakan emosi agar nanti di situ ada muncul penghayatan. Afirmasi penuh penghayatan, afirmasi wiridan penuh penghayatan itu luar biasa Bapak Ibu. Rubahlah diri Bapak Ibu sendiri, karena yang bisa merubah diri, merubah kehidupan ini adalah diri pribadi masing-masing. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Secara hakikat memang yang merubah itu adalah Tuhan itu sendiri, tapi secara syariat ya kita yang berikhtiar. Dan padahal hakikatnya diri pribadi itu ya itu itu ya itu gitu. Makanya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Lah dirinya sendiri yang merubahnya ini bisa dua pemahaman, pemahaman syariat atau pemahaman hakikat. Pemahaman syariatnya adalah kita berikhtiar, tapi kita harus mempunyai kesadaran ikhtiar ini pun adalah dia yang menggerakkan hati kita, sehingga kita berikhtiar. Karena kita sejatinya nggak punya daya kita berikhtiar pun darinya. Ini secara syariat, jadi berikhtiarnya harus penuh dengan kesadaran. Dan secara hakikat dirinya yang merubahnya ya diri sejati ya sebenarnya ya sejati yang diri itu sendiri. Jadi ya monggo lah sudut pandangnya mau dari ranah yang mana, intinya jaga rasa agar selalu tenang, damai, bahagia,
jaga pikiran agar selalu berpikir yang positif, jaga kata-kata agar kata-katanya ini pun kata-kata yang indah-indah. Maka bersiap-siaplah hidup Bapak Ibu berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur menjadi indah. Padahal hidup ini ya adalah keindahan, cuma sudut pandang kita saja bagaimana mensikapinya. Apakah sakit itu buruk? Ya belum tentu. Apakah sehat itu baik? Ya belum tentu juga. Karena sehat dan sakit semua adalah ujian. Semua adalah ujian. Sehat kalau nggak sadar ya bisa sombong. Sakit kalau nggak sadar ya bisa mengeluh, bisa menyalahkan dan sebagainya. Tapi kalau sehat maupun sakit, asal ada kesadarannya, di sebalik semua itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Jadi mari kita rubah diri kita, karena yang bisa merubah diri adalah diri pribadi masing-masing. Jaga, jaga, dan jaga.